Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem gerak saraf dan hormon. Di sini ada 4 poin yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama adalah pengertian sistem gerak saraf dan hormon. Yang pertama, sistem gerak adalah struktur tubuh manusia yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks dari jaringan saraf yang terdiri dari otot, sumsum tulang belakang saraf, dan sel-sel saraf atau neuron yang menjalari seluruh tubuh manusia. Yang ketiga adalah sistem hormon. Sistem hormon adalah bagian dari sistem regulasi tubuh manusia yang terdiri dari kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini. Poin yang kedua adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia. Yang pertama, alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah bagian tubuh yang menghasilkan gerakan dengan cara mengontraksi otot-otot yang terdapat di dalamnya. Berikut ini adalah contoh-contoh alat gerak aktif pada manusia. Yang pertama, otot polos, yang kedua otot rangka, dan yang ketiga jantung. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah bagian tubuh yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan gerakan sendiri. Berikut beberapa contoh alat gerak pasif pada manusia. Yang pertama, tulang, yang kedua sendi, dan yang ketiga adalah ligamen. Proses perkembangan tulang pada manusia dimulai sejak masa janin hingga mencapai kematangan pada usia dewasa. Pada masa embrio, tulang terbentuk melalui 2 proses utama. Yang pertama, osteogenesis intramembranus. Osteogenesis intramembranus terjadi ketika sel-sel meskem langsung mengalami diferensiasi menjadi osteoblast yang kemudian membentuk matriks tulang di dalam lapisan jaringan ikat. Yang kedua adalah osteogenesis endokondral. Osteogenesis endokondral terjadi ketika tulang terbentuk dari model kartilago yang terbentuk sebelumnya. Poin yang ketiga adalah fungsi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, pengaturan dan koordinasi. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Yang kedua adalah persepsi dan respon terhadap lingkungan. Sistem saraf menerima informasi dari lingkungan melalui indera-indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Yang ketiga, pembelajaran dan memori. Sistem saraf memungkinkan pembelajaran dan penyimpanan informasi dalam bentuk memori. Yang keempat adalah koordinasi emosi dan perilaku. Sistem saraf juga berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan respon terhadap stimulus sosial. Poin yang keempat adalah struktur reseptor yang dimiliki manusia. Yang pertama, reseptor pada permukaan sel. Bagian ini mengandung dominan ekstraseluler yang mengikat molekul sinyal dan dominan intraseluler yang berinteraksi dengan jalur traduksi sinyal di dalam sel. Yang kedua, reseptor kanal ion. Reseptor ini berfungsi sebagai saluran ion yang terbuka atau tertutup berdasarkan ikatan molekul sinyal. Yang ketiga, reseptor enzim. Reseptor enzim seperti reseptor tirosin kinase memiliki aktivitas enzimatik yang teraktivasi setelah pengikatan
dengan ligand dan tertentu. Proses kerja reseptor atau sistem saraf pada manusia sampai terjadi sensor atau pemberian tanggapan tertentu terhadap perangsang yang dating, dan proses kerja hormon sel atau jaringan atau organ target. Yang pertama, proses kerja reseptor atau sistem saraf pada manusia sampai terjadi sensor atau pemberian tanggapan tertentu terhadap perangsang yang dating. Proses kerja reseptor atau sistem saraf pada manusia dimulai ketika reseptor sensitif di seluruh tubuh mendeteksi rangsangan dari lingkungan eksternal atau internal. Rangsangan ini bisa berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, bau, atau perubahan kimia dalam darah. Yang kedua adalah proses kerja hormon sel atau jaringan atau organ target. Proses kerja hormon pada sel, jaringan, atau organ target melibatkan serangkaian interaksi kompleks antara hormon dan reseptor hormon yang kemudian menghasilkan respon biologis yang spesifik. Poin yang keempat adalah kelainan otot dan tulang. Yang pertama, kelainan otot. Kelainan otot dapat bervariasi dari gangguan genetik yang mempengaruhi struktur atau fungsi otot hingga gangguan neurologis yang memengaruhi pengendalian otot oleh sistem saraf. Yang kedua adalah kelainan tulang. Kelainan tulang dapat meliputi berbagai kondisi seperti osteogenesis imperfecta yang merupakan gangguan genetik yang menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Isi kandungan Al-Quran tentang sistem gerak, saraf, dan hormon pada manusia, yaitu surah An-Nur, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang bagian atau yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.